Bingung nggak? Kalau makan disuapin, kopi disuapin, tapi kalau rokok bisa. Kamu bisa. Nah, kamu ada semangat, kita nggak cukup berdoa aja. Mama mendoain, tapi di situ juga mesti bertindak, benar? Shalom Pak Yongki, shalom Pak Darman, shalom Filia, Bu Legia. Shalom. Semuanya shalom, shalom. Enak. Oke, shalom semuanya sekali lagi. Ya. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita mengucap syukur buat hari yang di Sukabumi sih cerah ya. Tapi di Bekasi saya percaya semuanya diberikan sukacita oleh Tuhan, berkat yang luar biasa, semangat yang selalu baru setiap hari. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur selalu ya buat kasih karya Tuhan selalu dan selalu terus bekerja sepanjang hari tanpa lelah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Shalom Pak Immanuel. Ya, kita mau memulai ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita buka hati kita dan kita bersyukur selalu buat berkat Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik. Tuhan hanya ingin hati kita. Tuhan hanya ingin kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memberi segala apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita di dalam hidup ini. Terus andalkan Tuhan lewat apa? Lewat ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Mari kita memulai ibadah kita. Kita satukan hati kita dan kita buka hati kita di dalam penyembahan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh ya Rabbah sikaralaba ya Rabbi. Ya Rabbah sikaralaba. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami datang Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami terus Tuhan mau bersatu hati, mau bertumbuh Tuhan, mau terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dan terang-Mu di dalam selama kami hidup Tuhan. Kami percaya hanya Engkau-lah sumber kekuatan kami Tuhan. Dalam segala perkara apapun Tuhan. Hingga saat ini kami ada Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Khususnya di dalam ibadah yang Engkau sediakan Tuhan. Kami percaya segala apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan di dalam ibadah yang Engkau sediakan pada siang hari ini Tuhan. Engkau yang menyediakan, Engkau yang melancarkan saluran internetnya Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Terus kami buka hati kami menyerahkan hidup kami, untuk kami boleh lebih lagi bersyukur untuk segala apapun yang kami hadapi di dalam hidup ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu Tuhan memberkati Tuhan. Segala apapun yang kami kerjakan Tuhan. Khususnya Tuhan kami bersyukur
untuk segala perlindungan kasih kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, baik bagi orang tua kami, baik untuk keluarga besar kami, keluarga inti kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami tidak dapat menjaganya 24 jam, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang mempunyai kekuasaan yang begitu besar di dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya percaya Tuhan, Engkau yang sanggup memberkati mereka, Engkau yang sanggup menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami bawa hati kami hanya kepadamu Tuhan, dan hanya ini yang dapat kami berikan Tuhan, hati kami sepenuhnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah lewat pujian penyembahan pada siang hari ini Tuhan, semuanya dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan satu lagu pujian. Tuhan melihat hati. Katakan lirik demi lirik dari lagu ini dengan sepenuh hati kita. Dan Tuhan hanya minta hati kita untuk diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Katakan sama-sama. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan dari awal lagu ini. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan dalam hidupku. Katakan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Katakan hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Benar Tuhan, Kau lihat isi hati kami semua Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya rancangan-Mu saja Tuhan, yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus lebih lagi Tuhan, mengasihi-Mu selama kami hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal, serahkan segala pujian yang terbaik pada hari ini hanya untuk nama Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan hatiku, hatiku
mengasihimu. Angkat kedua tangan kita. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan dengan lembut sekali lagi dari lubuk hati kita yang paling dalam. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kau lihat isi hati kami semua. Kau jamah hidup kami. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala karya-Mu, kasih-Mu Tuhan yang terbaik Tuhan di dalam hidup kami. Oh sana. Mari berikan penyembahan yang terbaik di dalam hidup kita. Ucapkan dengan rasa syukur yang tidak pernah habis. Selama kami hidup, jangan biarkan segala kekhawatiran kita terus melekat di dalam hidup kita. Kita serahkan segala kekhawatiran kita hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan selalu merancang yang terbaik buat kita semua. Percaya, Tuhan hanya melihat hati kita. Tuhan bukan melihat harta kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan akan nyatakan segala yang terbaik, segala yang terindah di dalam hidup kita. Berikan penyembahan yang terbaik pada pagi siang hari ini. Jangan keraskan hati kita, terus satukan hati kita. Lepaskan segala beban kehidupan kita. Kita imankan semua beban seberat apapun, Tuhan akan gantikan dengan berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Yang
Bagi manusia sangat mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya segala kekhawatiran kita, permasalahan kita imankan, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Pegang bagian tubuh kita yang sakit. Tuhan pasti menjamahnya, Tuhan pasti menjawabnya, Tuhan pasti menyembuhkan dan memberkati kita semua. Lepaskan. Berikan penyembahan yang terbaik, berikan sepenuhnya hati kita pada siang hari ini. Kita imankan, kita percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Hamba percaya Engkau melihat hati kami yang kami bawa pada siang hari ini. Kau lihat Tuhan, Kau jawab semuanya Tuhan. Hamba percaya Tuhan, rancangan-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Engkau telah menyembuhkan sakit penyakit kami hingga saat ini. Kami bersyukur kami bisa terus bersatu hati Tuhan. Biarpun kami masih beribadah secara online Tuhan, tetapi kami percaya tidak mengurangi sedikit pun berkat yang Kau curahkan di dalam hidup kami Tuhan. Ada kuasa, ada berkat yang terus bekerja Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami hanya punya iman percaya hanya kepadamu Tuhan. Segala apapun yang kami perlukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau selalu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Dengan ucapan syukur yang amat dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, segala apapun yang kami perlukan untuk ibadah onsite Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan. Kami tidak akan pernah kekurangan sedikit pun Tuhan. Karena Engkau Bapa yang selalu Tuhan memberkati seluruhnya segala keperluan dan kebutuhan kami Tuhan. Khususnya untuk gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan yang akan ibadah onsite Tuhan. Engkau sudah menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Segala ibadah apapun bentuknya Tuhan. Dengan hati kami terus kami satukan Tuhan. Engkau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, bisa menjadi saksi-Mu yang nyata Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Inilah kebesaran-Mu Tuhan, membuat kami semakin dikuatkan, kami mau taat, kami mau setia Tuhan. Selama kami hidup, selagi ada kesempatan Tuhan yang Kau berikan bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, sungguh besar Tuhan, sungguh ajaib Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami terus merindukan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan, selama kami hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita sebagai rasa syukur kita, sebagai penyembahan yang terbaik. Tuhan nyatakan dengan luar biasa, berkat-berkat-Nya selalu turun, memberkati dan mengurapi kita pada siang hari ini. Di dalam ibadah yang Tuhan sediakan, minta pimpinan Tuhan, biarlah ada kuasa terus bekerja selama kita beribadah, dari awal hingga pada akhirnya. Kita percaya berkat Tuhan, roh Tuhan bekerja dimanapun kita berada, khususnya dalam ibadah online ini, di rumah kita masing-masing. Tuhan melawat seluruh keluarga kita, Tuhan melawat isi rumah kita, melindungi rumah kita, memberkati rumah kita, dimanapun kita tinggal. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa bekerja. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita naikkan satu pujian. Bila ku angkat tanganku menyerah. Haleluya Yesus Tuhan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik. Sungguh
mujizatnya akan dinyatakan. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Angkat tangan kita, katakan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela. Sebab dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Katakan, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti dia buka jalan. Katakan, ku angkat tangan, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti dia buka jalan. Benar Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Dari lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Segala beban apapun yang akan kami hadapi Tuhan. Di dalam segala pelayanan yang Kau sediakan khususnya bagi gereja Betani Jemaat Immanuel ini Tuhan. Seberat apapun beban yang kami tanggung Tuhan di dalam pelayanan ini, kami percaya semuanya akan menjadi tidak ada beban sama sekali karena kami percaya Engkau bekerja di dalam hidup kami, di dalam rumahmu, pelayananmu, di dalam rumahmu, di gereja Betani Jemaat Immanuel. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami mau selalu angkat tangan kami Tuhan. Segala sakit penyakit kami Engkau sembuhkan, segala beban seberat apapun Engkau lepaskan Tuhan. Kami percaya Bapa yang selalu luar biasa, selalu memberkati kami dengan luar biasa. Mari kita terus angkat tangan kita, jangan merasa lelah. Biarlah Tuhan, roh Tuhan bekerja pada siang hari ini lewat penyembahan yang terbaik, lewat pujian yang terbaik yang kita naikkan pada siang hari ini. Kita bersyukur, kita semua diberikan kesehatan, kita melihat suami kita, melihat orang tua kita, melihat istri kita, melihat anak kita hidup dalam keadaan sehat. Kita mengucap syukur selalu. Seberat beban apapun yang kita pikul di dalam kehidupan ini, kita percaya Tuhan akan gantikan dengan berkat yang luar biasa. Katakan sekali lagi, bila ku angkat tangan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela. Sebab dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Angkat tangan kita, katakan, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Aku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Katakan, ku angkat tanganku menyerahkan semua
syukurku padanya. Aku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti dia bukan jahat. Ku tahu pasti dia bukan jahat. Ku tahu pasti dia bukan jahat. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbi, secara ya Rabbi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada henti-henti kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap detik Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih buat segala karya-Mu yang luar biasa Tuhan, terus terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik, yang terindah buat kami semua Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami hanya percaya Engkau selalu memberikan hati yang sukacita di dalam hidup kami, pikiran yang terbaik Tuhan yang Kau berikan bagi kami, hikmat marifat-Mu selalu memberkati pikiran kami semua, dan kami semua selalu dikuatkan Tuhan. Segala perkara apapun dalam hidup kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Khususnya siang hari ini, kami percaya Engkau sudah berikan kami semua hati yang selalu bersukacita dan bersyukur selalu selama kami hidup Tuhan. Dan khususnya ibadah pada siang hari ini, kami mau bersama-sama memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan, lewat pujian dan penyembahan Tuhan, hingga pada selesai ibadah. Kami percaya berkat-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang selalu diberkati, katakan amin. Haleluya. Beri sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, kalau bisa semuanya buka device ya. Kita bersyukur. Kita sama-sama melihat wajah yang selalu diberkati oleh Tuhan. Selalu bersyukur bagi nama Tuhan. Kita percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kita selalu melihat segala kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadikan saksi Tuhan. Khususnya kita di dalam gereja Betani Jemaat Immanuel ya. Kita sudah melihat berkat-berkat Tuhan yang terus luar biasa. Tuhan berkati segala bentuk ibadah apapun. Jangan kita menyepelekan, tetapi kita percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja untuk setiap ibadah yang Tuhan sediakan. Makanya kita bersatu hati, terus semangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi. Kita naikkan satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan.
Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Sekali lagi katakan selamanya. Amin. Haleluya. Terus semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan juga selalu punya semangat yang baru buat kita semua. Amin. Haleluya. Masih kita rindu untuk memuji nama Tuhan. Siapa yang selalu semangat memuji nama Tuhan, lambaikan tangannya semuanya. Haleluya. Tante Lipong luar biasa ya, sehat selalu ya. Terus kita bekerja di ladangnya Tuhan luar biasa. Terus bangkit, kita serukan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan apa? Dengan kuasa namanya. Katakan nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kita katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus,
di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. 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 Tuhan Yesus namanya di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Semuanya diberkati selalu, punya semangat yang baru. Amin. Semuanya luar biasa ya. Selalu semangat di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur selalu, tiba saatnya kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan akan memberikan firman yang luar biasa lewat hambanya. Perantara Tuhan yang luar biasa. Kita percaya Tuhan selalu pakai hambanya lebih luar biasa dalam Tuhan. Biarlah apapun yang diperkatakan, kita imankan semuanya bersama-sama, semuanya sesuai kemauan Tuhan. Haleluya. Kita buka hati kita, hati yang sebagai hamba. Untuk kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita satukan hati kita buka hati kita di dalam doa. Mari kita satukan. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami satukan hati kami di dalam doa. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan. Buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada saat ini Tuhan. Kami Tuhan masih dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur selalu Tuhan. Kami imankan, kami percaya apapun yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan pasti yang terbaik, firman-Mu Tuhan sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan, firman-Mu selalu menjadi terang di dalam hidup kami, dan firman-Mu selalu menjadi kekuatan buat kami dalam menghadapi segala perkara apapun juga. Kami percaya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu lebih luar biasa, berkati selalu hamba-Mu di dalam pelayanannya, dan apapun yang dipergumulkannya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, Engkau nyatakan dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, dan di dalam pergumulannya, di dalam baik dalam rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih kuasa-Mu melalui firman-Mu selalu yang terbaik dan terindah buat kami semua. Haleluya Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Berikan hati kita sebagai hati seorang hamba. Haleluya Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi katakan dari awal, ku tak membawa apapun juga, apapun saat ku datang ke dunia, ku tinggal tetap pada akhirnya saat ku kembali ke surga. inilah yang punya hati yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Haleluya Yesus Tuhan, inilah hati yang kami punya, hati sebagai hamba Tuhan hanya kepadamu. Inilah yang ku punya,
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Katakan sekali lagi, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Sekali katakan, dalam roda kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Kita melihat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sebelum kita mendengarkan belajar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, beranugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah fellowship pagi hingga siang hari ini semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk belum mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saya firman-Mu boleh termanifestasi di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, sertai kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh membagi firman Tuhan, untuk kita sama-sama boleh belajar firman Tuhan. Hari ini sebenarnya pagi-pagi badan saya tidak enak, saya mules-mules tadi pagi itu masuk ini sampai jam 9-an tadi masih mules-mules sampai ini, setelah ini masih nggak enak. Sampai sekarang udah bersyukur saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saya minta pertolongan Tuhan untuk boleh memampukan agar firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik. Karena kita dikasih tugas tanggung jawab, ya kita harus ambil talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh terus menolak, karena itu akan menyangkal jati diri kita sebagai anak Tuhan. Tuhan itu karakteristiknya adalah kasih ya. Saat ini kita akan belajar tentang kasih. Kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Boleh minta ditampilkan. Kita akan belajar bersama-sama. Bisa ditampilkan untuk kita boleh belajar. Ini perikopnya adalah kasih ya. Ya, kita baca bersama-sama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kita lihat ya kondisi saat ini ya.
Kalau kita ngomong tentang kasih, kalau ngomong itu mungkin gampang. Tapi untuk menerapkan hal seperti ini tentulah tidak gampang apa yang kita katakan. Tidak bisa membalikkan telapak tangannya. Apalagi kondisi saat situasi pandemi seperti saat ini, orang kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan keluarga kita, saudara kita pun kadang kita datang atau bertamu. Kadang orang berpikirannya kadang udah negatif pada saat ini ya. Kadang kasih ini memang gampang kita ngomong, tapi untuk kita terapkan tuh enggak gampang. Kadang hal seperti simpel, kita mau berbuat baik. Berbuat baik saat kita berbuat baik, kan kebaikan kita itu dianggap ada embel-embelnya atau ada sesuatu, ada something wrong gitu. Itulah manusia selalu melihat covernya. Tapi kita percaya Tuhan yang punya karakteristik kasih mengajarkan setiap kita. Bahkan Rasul Paulus di sini juga memberikan kepada kita apapun yang kita punya, atau kita bisa berbahasa semua bahasa di dunia ini. Bahkan kita bisa berbahasa malaikat pun. Tapi tanpa didasari dan kasih atau empati, apa yang kita miliki itu menjadi sia-sia. Sama dengan ini ya, drum kalau tidak ada isinya misalkan ini, kalau kita pukul suaranya nyaring. Begitu juga dengan kasih ini, kalau kita cuma ngomong kasih tapi kasih ini tidak kita jalankan, ini tidak sinkron jadinya, akan sulit bagi kita ya. Kondisi saat ini kita lihat juga, memang untuk menerapkan kasih saat ini, kasih orang sudah menjadi hambar. Karena melihat situasi kondisi yang saat ini, orang mau melakukan itu mikir lagi. Banyak hal yang manusia itu pikirkan, tapi kita bersyukur. Di sini kita diajarkan, kita sebagai anak Tuhan terus melakukan kasih itu. Kasih itu bukan berarti kita harus gimana, kita saling mendoakan dan kita saling memberi perhatian, itu sudah wujud kasih sebetulnya. Kasih tidak hanya berupa memberikan ini sesuatu hal yang berupa materi ya, tapi kita bersyukur di dalam kita saling support, saling mendukung, saling tolong menolong, itu juga hal kasih. Kasih itu yang didasari dengan empati itu luar biasa. Kita lihat lagi di ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini firman Tuhan ini luar biasa ya. Berarti yang Tuhan ajarkan kita itu kasih itu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Karena dengan dasar kasih ini kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Baik di dalam intern kita bisa menunjukkan, oh kita bisa menjadi garam bagi keluarga kita, bagi kerabat kita. Orang melihat, oh inilah wujud kasih, bahwa anak-anak Tuhan itu mempunyai kasih. Ini yang harus kita sadari, kita sebagai anak Tuhan, kita harus terus belajar mengimplementasikan kasih kita kepada sesama. Memang untuk mewujudkan itu tidak gampang, tapi kita harus percaya. Minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita. Kadang niat baik kita bisa aja disalahartikan orang. Itu hal biasa. Tapi kita tidak perlu mendengar apa kata orang. Tapi kita harus wujudkan itu. Tapi kita kerjakan saja. Karena Tuhan melihat hati kita. Kalau manusia cuma melihat cover dari setiap hati kita. Tapi kita bersyukur. Dalam setiap kita anak Tuhan, apalagi kita di Jemaat Betani ini, kita saling mensupport, saling mendukung. Bahkan kita bersyukur untuk minggu depan kita sudah bisa ibadah onsite. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita juga bersyukur dalam setiap kita pengerja Tuhan, saling support, saling mendukung. Itulah wujud kasih kita untuk sesama kita, untuk saudara-saudara kita.
Baik kita yang misalkan dikasih kesempatan di dalam pelayanan, kita tidak usah menolak. Yang kita bisa, kita punya talenta itu kita kerjakan saja. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan memampukan. Kita bisa melihat apa nabi-nabi sebelum yang kita bisa lihat kasus Musa. Musa dia berat lidah, tidak bisa mengapa. Tapi Tuhan sudah sediakan untuk yang membantu dia ada gitu loh. Yaitu kakaknya sendiri, itu Harun. Harun memang pandai berkata-kata, tapi Tuhan tidak izinkan Harun untuk menjadi pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar. Kenapa? Itulah tujuan Tuhan. Berarti manusia itu tidak bisa membatasi Tuhan. Itulah. Tuhan selalu memberi hikmat pada kita. Di dalam setiap perjalanan hidup kita memang banyak kerikil-kerikil yang kita hadapi. Tanpa kita sadari juga kita kadang bisa jatuh bangun. Itu hal biasa, itu bagian dari proses. Kadang yang mempersulit kita adalah kadang kita selalu memprotes itunya. Jadi kita proses itu kita selalu protes sehingga kita belum sampai ke finishnya. Tapi kita harus percaya. Di dalam firman Tuhan juga katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ada pencobaan biasa. Bahkan sebelum kita Nabi dulu sudah mengalami seperti Rasul Paulus, iya kan? Dia juga dibilang rasul luar biasa juga, tapi dia juga punya kelemahan. Dia bisa mendoakan orang sembuh, tapi dia tidak bisa mendoakan untuk dia sembuh dari duri dalam dagingnya. Kenapa? Inilah yang kita harus pelajari di sini. Tuhan memberikan supaya kalau semua itu bisa dikerjakan manusia itu tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan, manusia itu lama-lama bisa jadi sombong. Tuhan tidak ingin setiap anak-anaknya itu mengalami hal yang namanya sombong itu. Maka Rasul Paulus, maka firman Tuhan katakan, cukuplah damai sejahteraku bagi kamu. Firman Tuhan katakan itu kepada Rasul Paulus. Artinya apa yang sudah dimiliki oleh Rasul Paulus sudah cukup bagi dirinya. Jadi intinya tidak boleh banyak menuntut lagi. Itulah Tuhan memberi kita semua tuh punya porsinya. Di dalam kita kehidupan kita selalu melibatkan Tuhan. Memang tidak gampang. Kadang kita alami, kita doakan, kadang bisa aja yang kita doakan kontra dengan kita. Tapi percayalah, hal yang itu Tuhan izinkan supaya untuk memproses kita, untuk mempertebal menerapkan terus mendekat lagi kepadanya. Kenapa? Karena kalau semua sudah lolos, sudah gampang, di zona nyaman itulah membuat kita akan berbahaya. Zona nyaman yang ini, kadang zona nyaman yang kita hadapi bisa membuat kita terlena, jadi lupa semuanya. Contoh, kalau kita naik pesawat tanpa ada turbulensi, kita enak aja, santai aja, lancar saja. Kita lupa, kadang ada yang nggak memuji Tuhan, kita diam-diam tidur-tiduran. Tapi pada saat terjadi goncangan, turbulensi itu, manusia akan kaget dan panik. Nah, di saat itu kita, di sinilah Tuhan ingin kita selalu bersandar. Apapun permasalahan kita hadapi, kita harus selalu mengandalkan kasih Tuhan. Tuhan mengajarkan setiap kita, kasihnya itu, kasih dari Tuhan itu tidak berkesudahan. Nanti kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita bisa tercopy paste dan kasih yang Tuhan berikan. Memang kita tidak bisa sempurna seperti yang Yesus kerjakan, tapi Yesus selalu memberi kita teladan ini loh, harus kita jalankan walaupun tahap demi tahap, goncangan demi goncangan, hambatan demi hambatan, ya itu bagian dari proses hidup yang harus kita jalankan supaya setelah kita mengalami permasalahan, kita bisa mengatasi masalahnya. Kalau kita belum pernah mengalami masalah itu, kita tidak akan bisa menyelesaikan. Contoh, kalau kita kerja di matematika salah nih, ini jawabannya salah. Nah, nanti akan dikasih caranya, nanti kita jadi benar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita nggak tersandung, kita nggak tahu situ ada lubang atau bagaimana. Ya, dan kadang kita bisa ini dan ngalamin, ya kita sudah bisa ngatasin. Demikian juga Tuhan berikan hikmat kepada setiap kita untuk kita terus berkontribusi di dalam pelayanan,
di dalam kehidupan rumah tangga kita, terus bersandar, tanamkan terus kasih. Walaupun kita mau kasih itu enggak gampang, dan kita kadang mengasihi, kadang ada kita mengasihi anak-anak, kadang ada anak-anak yang menurut dia enggak adil bagi dia bilang, wah orang tua pilih kasih, padahal enggak begitu juga kan. Setiap anak itu pasti punya porsinya juga, bukan berarti enggak adil orang tuanya. Misalnya anak kelas 1, misal uang jajan aja deh, anak kelas 1 dikasih 2.000, anak yang kelas SMP 5.000. Masa anak SD protes or sama dengan kakaknya atau abangnya? Kan enggak. Karena kelas 1 pasti harga barang-barangnya lebih murah. Kalau untuk yang SMP pasti makanannya lebih mahal, dan otomatis lebih ini kan berat. Artinya pasti harganya beda. Demikian juga dengan kehidupan kita. Di dalam kita menerapkan kasih. Kasih itu memang tidak serta-merta dapat kita lakukan dengan sempurna, karena memang kita dasarnya memang tidak sempurna ya. Tapi kesempurnaan itu memang punya Tuhan. Tapi yang harus kita sadari, kita teruslah di dalam mengikut Tuhan, kita harus setia, terus punya kasih, terus terapkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, terus belajar. Apa sih yang kita belum bisa, ya kita belajar. Bukan berarti kita stuck terus kita nggak belajar, tidak akan bisa. Kasih itulah harus kita belajar. Bagaimana kasih Tuhan kepada kita, kasih yang luar biasa yang Tuhan wujudkan bagi kita. Bahkan dia rela korban, mengorbankan dirinya untuk menebus kita di kayu salib. Itu luar biasa. Kasih Tuhan itu kasih agape. Kalau kasih kita manusia itu bukan kasih agape ya, tapi Tuhan mengajarkan kasih agape kepada setiap kita. Untuk kita boleh terus belajar, menghadap dan bersandar kepada Tuhan di dalam kasih itu. Di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 ini lebih lanjut, Rasul Paulus itu mengajar dan kepada kita, mendidik dan mengajar kita bahwa sekalipun kita membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita, apapun itu, tapi kalau tidak didasari dengan kasih, maka pemberian yang kita berikan akan menjadi sia-sia. Itulah di dalam kehidupan kita. Kenapa kasih itu yang terpenting di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dengan kasih mengalahkan kejahatan. Karena kita memberi kasih tadi itu, contoh orang berbuat jahat, tapi kalau kita mengasihi, perhatian sama dia, dan kejahatan yang dia mau lakukan itu akan luntur. Itulah kasih itu menutupi banyak kesalahan. Artinya apa? Kasih itu menopang kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sempurna, dengan baik satu sama lainnya. Kasih Tuhan kepada kita itu adalah kasih agape yang Tuhan wujudkan. Tuhan telah nyatakan di dalam pengorbanannya di kayu salib. Kita bersyukur ya, kita sebagai anak-anak Tuhan sampai saat ini kita masih dipelihara, kita masih dikasihi. Setiap detik, setiap waktu, Tuhan selalu memelihara kita, menyertai kita. Bahkan Tuhan sudah memberkati kita dari awal kita dibentuk. Tergantung kita mau enggak kita jalan untuk menggapai berkat yang Tuhan berikan itu. Semua orang sudah diberkati. Contohnya kita saat ini, kita bangun, kita bisa bernafas, kita bisa bertemu walaupun dalam Zoom ibadah online ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Itu yang patut kita syukuri. Sebagai anak-anak Tuhan, itulah apapun yang Tuhan ingin kita kerjakan, ya kita kerjakanlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan selalu memampukan kita. Kita bisa belajar dari iman dari semua nabi-nabi sebelum kita. Kita bisa lihat di Bapak Abraham, Ayub, Musa. Mereka juga dikasih porsi yang berbeda. Seperti kita lihat Abraham.
Abraham, tapi dia menjalankan dengan iman. Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim, tapi dia lakukan. Itulah iman. Iman itu tidak kelihatan. Kalau kelihatan itu bukan imannya. Itulah yang kita harus pelajari. Kenapa kok yang ini, yang Ayub beda, yang Musa beda, yang Abraham beda? Ya Tuhan tahu porsinya. Porsi Abraham sanggup menjalankan yang porsi ini, yang iman seperti ini. Untuk apa? Sampai dia disuruh mengorbankan anaknya, dan dia kerjakan juga. Itulah imannya luar biasa. Makanya Bapak Abraham disebut Bapak segala yang beriman. Artinya apa? Kita bisa apa? Melihat imannya ini, memang kita tidak bisa memiliki iman yang seperti Bapak Abraham. Karena memang itu porsinya Bapak Abraham. Kita cuma bisa melihat dan kita bisa belajar. Itulah keimanannya yang harus kita inikan. Yang penting kita di dalam ini, di dalam mengikut Tuhan, kita tidak boleh tegar tengkuk, som-som kuku. Kadang nongol, kadang hilang, ya susah juga ya. Jadi kita kembali lagi seperti bangsa Israel. Bangsa Israel pun walaupun mereka begitu, Tuhan masih mengasihi mereka. Kenapa? Karena Tuhan, kalau Tuhan tidak mengasihi mereka, mereka sudah binasa. Itu. Walaupun mereka bandel itu. Ya karena mereka ingin yang kelihatan. Sedangkan zaman Allah Bapa, memang kan Allah Bapa tidak memberi, tidak kelihatan, tapi dia telah melalui perantaranya. Tapi perantara yang diberikan juga sampai, segala persembahannya sampai juga ke tangan Tuhan. Itulah yang kita harus belajar di situ. Setiap kita mempunyai porsi masing-masing. Porsi yang kita diberikan itu ya kita harus jalankan. Ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ya kan, kalau yang bisa 5 pasti dikasih 5, enggak mungkin 1. Yang bisa 1 dikasih 5 enggak mungkin bisa jalankan. Contoh, orang mampu mengelola 100 juta, yang satu mampu mengelola 1 M. Enggak mungkin yang 1 M ini dikasih yang 100 juta, karena itu akan kurang, karena dia bisa ngelola yang 1 M. Demikian juga yang 100 juta yang dikasih 1 M, bingung dia mau mengelolanya bagaimana ya. Itulah porsi kita itu ada gitu loh. Tuhan selalu memberikan kita, tapi kita harus percaya. Kita jalankan saja apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan kita minta diberkati. Harusnya kita juga bilang, Tuhan pakailah hidup saya, ya kan? Apa yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Memang tantangan, hambatan itu ada. Itu bagian dari proses. Di dalam pelayanan itu enggak gampang, tapi kita harus percaya, kita melihat apa yang nabi-nabi yang kita bisa pegang seperti ini. Nabi Musa, ya kan? Walaupun dia enggak bisa, tapi Tuhan pakai dia luar biasa untuk menjadi pemimpin malah. Jadi yang di atas. Demikian juga kita di dalam pelayanan apapun pelayanan kita, ya kita kerjakan saja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam kehidupan ini memang tidak semua itu gampang. Kalau semua gampang, enggak ada orang susah, enggak ada orang yang sengsara. Itulah. Semua butuh diproses untuk mempertebal setiap kekuatan kita, iman kita bisa jadi kuat karena kita diproses. Sama dengan anak kecil. Enggak mungkin setelah lahir langsung suruh jalan, suruh lari. Enggak mungkin. Harus belajar dulu. Setelah lahir, nangis-nangis dulu. Kenapa dia nangis-nangis? Karena sukacita. Dia sudah keluar dari zona yang di dalam perut yang aman tadi. Setelah keluar harus melalui proses kehidupan namanya, untuk pertumbuhan. Setelah dari itu 4 bulan dia belajar terungkup ya, 4 bulan. Ya kan anak-anak seperti itu. Setelah 7 bulan dia belajar duduk. Dan 8 bulan, 9 bulan dia belajar untuk megang dinding, belajar berjalan. Demikianlah. Kan kita lihat juga, enggak mungkin
langsung keluar, langsung suruh jalan, suruh lari, ya nggak mungkin ya. Itulah bagian proses hidup. Kadang manusia itu maunya instan, nggak mau melalui proses. Setelah diproses, protes mulu, ya kan? Justru kita manusia ini terlalu banyak menuntut dibanding dituntut. Ya kan, kita melihat juga contoh yang Musa mau dipakai Tuhan itu. Saya berat lidah lah. Tuhan bilang, saya menyertai kamu. Tuhan sudah siapkan untuk Harun untuk menjadi ininya kan. Itu kadang itulah kita sebagai manusia masih punya namanya hal kelemahan itu. Tapi memang kelemahan itu jangan kita terus-teruskan ini, kita harus lawan itu. Contoh kalau kita afirmasikan yang negatif, setelah tidak langsung roh di bawah alam sadar kita akan memberi, kita bilang tidak bisa, pasti tidak bisa. Intilah hal ini. Kehidupan ini Pak Johan sudah alamin sih, saya rasa. Yang sulit-sulit Pak Johan juga sudah ceritakan kepada kita, sudah memberikan kesaksiannya. Ami juga, beberapa juga Pak Yongki juga. Ya itulah bagian proses hidup. Itulah saya bilang porsi setiap kita tuh beda-beda. Kita tidak bisa membandingkan si A, si B, si C. Kenapa? Memang porsinya beda. Sama dengan Nabi itu. Kayak Musa, Abraham, ya kan? Daud, beda itu porsinya. Memang mereka juga percaya Tuhan, ya kan? Betul, tapi kita percaya. Kalau Tuhan panggil kita, Tuhan izinkan, Tuhan pasti mampukan kita. Cuma yang jadi masalah kadang kita sendiri yang membatasi diri kita. Harusnya jadi bisa, jadi tidak bisa kan, karena kita afirmasikan yang negatif tadi itu. Karena manusia itulah yang hal yang rumlah yang kita lakukan itu kita terlalu banyak menuntut. Jadi sesuatu pun jadi nggak baik karena kalau banyak menuntut. Kalau kita banyak menuntut, kita akan dituntut. Itu firman Tuhan jelas. Berarti hukum ditabur tuai itu juga jelaskan. Apa yang kita tabur, yang kita tuai. Apa yang kita tuntut, itu akan dituntut. Firman Tuhan jelas. Apa yang kita ukurkan kepada sesama kita, itu akan diukurkan kepada kita juga. Jadi di sini kita harus belajar. Memang kita mengatakan kasih memang kita katakan tuh gampang kalau kita ucapkan, tetapi menerapkannya itu enggak segampang yang kita ngomong. Memang itu yang perlu kita sadari, kita memang harus belajar. Kita harus mengalami yang namanya proses, hambatan, rintangan, itu pasti kita alami, siapapun dia. Mau dia jadi besar, mau dia jadi, kayak kita lihat orang-orang kaya juga begitu. Mereka nggak langsung serta merta langsung kaya. Padahal kita lihat banyak mereka jatuh bangun juga. Tapi mereka ya tetap tekuni. Begitu juga kita dalam pelayanan. Kita tekunin saja yang kita bisa. Yang menjadi talenta kita. Itu yang harus kita kerjakan. Kalau kita punya talenta misalkan pendoa syafaat, ya kita kerjakan. Kita punya talenta WL, ya kita kerjakan. Ya kita menjadi pembicara, ya kita kerjakan, ya kan. Menjadi pembina, kita kerjakan. Dan misalkan memang dijadikan ini gembala, misalnya kayak Pak Johan, itu Tuhan pakai luar biasa. Itu bukan karena kehebatan kita ya, tapi memang Tuhan pakai dia luar biasa, kita percaya itu. Karena memang kita lihat di sini Pak Johan mempunyai hati yang luar biasa juga. Untuk dia, ini kan udah dibangun lama. Sedangkan gembala kita juga sudah ke Amerika gitu kan. Tapi kita bersyukur Jemaat Immanuel ini tetap eksis, tetap bersandar pada Tuhan, bukan kepada figur pemimpinnya. Figur kita adalah Yesus Kristus dan figur manusianya. Kalau figur manusia kita pasti kecewa, karena manusia selalu banyak hambatan, banyak halangan. Karena memang kita manusia kan melemah. Iya kan? Roh itu penuh, daging itu lemah. Itu firman Tuhan jelas katakan itu kepada setiap kita. Jadi yang harus kita sadari, kita sampai saat ini, kita bersyukur dengan gereja kita sudah
kita bisa laksanakan untuk ibadah onsat minggu depan. Kita juga bersyukur kita dapat pembicara yang baik-baik juga dari ini, dari Korda, dari yang pusat-pusatnya itu luar biasa juga itu. Itu bukan kebetulan, tapi memang kasih karunia Tuhan supaya ini jemaat Immanuel ini tetap eksis, tetap selalu selalu akrab. Kita ini satu keluarga, jadi nggak ada istilahnya si A si B, nggak ini. Kita tetap saling mensupport, saling mendukung. Misalkan ada masalah apa yang mau kita doakan, kita kemukakan, ya kan. Dengan 1-2 orang berkumpul, Tuhan hadir kan. Dengan banyak orang berdoa, doa kita didengar, ya kan. Walaupun tidak serta-merta langsung dijawab Tuhan, memang kadang melalui proses. Ada yang kita doakan terus belum, tapi kita tetap harus bersabar. Karena kita tidak bisa mengatur Tuhan. Semua itu otoritas di Tuhan. Ya kalau kita menuntut pada Tuhan, kalau Tuhan tuntut kepada kita apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Karena kita belum melakukan apa-apa, tapi kita sudah banyak menuntut. Sama kita kerja di perusahaan juga demikian. Kita mau gaji yang besar, tapi kerja kita biasa-biasa aja ya. Pasti bos tidak akan mau. Apapun yang kita mau yang besar, pasti kerjanya keras, tanggung jawabnya keras, tanggung jawabnya juga besar. Itulah kehidupan seperti itu. Demikian juga dalam kita mengimplementasikan kasih itu juga seperti itu. Kasih yang kita jalankan adalah kasih persaudaraan, kasih di dalam Tuhan. Itu kasih yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Di dalam setiap kita ibadah, misalkan ada percecokan atau apa yang kita hindari, ada kata-kata yang tidak baik, ya kita cukup tutup telinga, tidak perlu banyak komen. Tutup telinga ya hindarin aja. Yang kita perlu ya kita bersandar saja sama Tuhan, terlalu melakukan yang Tuhan mau. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita segala masalah pasti ada. Kita tetap masih bergumul dengan hal yang sama kok. Selama kita hidup, kita masih bergumul dengan hal yang sama. Itu apa? Rasul Paulus sendiri katakan, dia rasul besar. Tapi dia katakan di firman Tuhan jelas, selama kita masih hidup, kita masih pergumulkan hal yang sama. Hal kehidupan kita, apapun pergumulan kita, ya itu saja yang kita ini. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mencari wajah Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan. Makanya di setiap kita ini, kita selalu pegang firman Tuhan yang ini. Di dalam Matius 6 ayat 33 kita selalu itu kan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu memang tugasnya kita. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu, itu tugasnya Tuhan. Setelah kita jalankan apa yang Tuhan mau, dan itu kita wujudkan, maka Tuhan akan memberkati dan menyertai setiap kita. Nah, demikian firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu tentang kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan, yang telah Kau nyatakan bagi kami. Engkau rela mati di kayu salib demi kami semuanya untuk menebus kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang penuh dengan kasih. Biarlah kasih daripada-Mu Tuhan selalu termanifestasi dalam kehidupan kami. Boleh kami belajar akan kasih-Mu. Sertai setiap kehidupan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Untuk terus bersandar dan berharap hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kami serahkan ibadah selanjutnya tentang kuasa-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada WL. Tuhan Yesus berkati. Ya. Terima kasih buat hambanya Pak Dharma. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pakai terus lebih luar biasa ya. Ya, semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, yang diberkati terus lambaikan tangannya, terus angkat tangannya setinggi-tingginya.
terus berserah kepada Tuhan ya. Amin. Oke, kita percaya, terus satukan hati kita sesuai firman Tuhan ya. Saling kuat, saling taat, saling setia di dalam Tuhan. Amin. Terus jaga hati kita biar kita terus bersyukur, berserah kepada Tuhan. Ya, kita semua saudara, tidak ada yang di mata Tuhan, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah. Semuanya Tuhan kasih berkat sesuai dengan perbuatan kita ya. Firman Tuhan yang luar biasa. Kita dikuatkan, kita terus satukan hati kita, nyatakan kebesaran Tuhan selagi ada kesempatan, kita selagi dikasih nafas kehidupan, terus bekerja di ladangnya Tuhan. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama dengan hati yang dingin ya. Dengan hati yang bersyukur, sama-sama kita bangun rumah Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat dan terus bertahan di dalam Tuhan. Jangan menjadikan masalah hidup kita menjadikan pelayanan kita runtuh gitu. Tetapi kita harus segala beban apapun hidup kita harus semakin kuat. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa mengatasi segala perkara apapun, Tuhan selalu sanggup. Amin. Ya, selanjutnya kita mau mendengarkan sedikit pengumuman. Ya, silakan. Ya, shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa tentang kasih ya saudara. Jadi kasih itu sungguh penting sekali di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Kita harus mewujudkan, mempraktekkan kasih tersebut. Karena ini perintah Tuhan, saudara, yaitu kasihilah kepada Tuhan Allahmu atau kepada sesamamu, saudara ya. Ini sungguh luar biasa, saudara, tentang kasih ini. Sungguh diberkati dalam firman Tuhan pada siang hari ini yang telah dibawakan, disampaikan oleh Pak Darman. Tuhan Yesus memberkati setiap kegiatan apapun yang Pak Darman usahakan, jalankan, kerinduannya. Tuhan memberkati beserta istri dan anak-anaknya. Terima kasih Pak Darman. Lalu tim media pun saya mengucapkan terima kasih. Lalu WL, saya pun mengucapkan terima kasih. Baik saudara, beberapa hal pengumuman seperti biasa, ibadah fellowship kita adakan setiap hari Senin, Rabu, saudara ya, jam 19.30. Ya, karena di hari Kamis kita tetap ada pengajaran SOM oleh Bethany Anointing of East yang digembalai oleh Bapak Forda. Lalu selanjutnya kita akan berpuasa di hari Jumat, saudara, dan sampai hari Sabtu, saudara. Nah, saudara, khusus di hari Jumat minggu yang akan datang, di hari tanggal 14, ini apabila saudara ya sesuai dengan kesanggupan saudara, ya, kita menghimbau sampai jam 6, saudara ya. Jadi puasa dari jam 10 malam hari Jumat sampai jam 6 sore di hari Sabtu. Karena kita meminta penyertaan penuntunan pada Tuhan untuk kita memasuki ibadah onsite perdana di tanggal 16 hari Minggu, saudara ya. Karena Tuhan sudah memberikan semua yang kerinduan kita ya di dalam untuk melaksanakan ibadah onsite. Semuanya ini kebesaran nama Tuhan didukung oleh doa-doa saudara. Ini kalau seandainya saudara
berbeban, silakan. Puasa kita ini bukannya berarti kita harus memaksakan. Saudara bisa juga puasa, misalkan tidak makan, ya kan? Sampai jam 6 ya minum mungkin sedikit kalau seandainya haus. Yang penting di sini hati saudara, ya. Jadi bukannya berarti kita puasa puasa jasmani, ya, tetapi secara rohani, ya. Yang penting hati kita tetap di dalam hadirat Tuhan, ya. Baik, nanti saya sebentar saya akan koordinir dengan Bapak Koordinator Ibadah, ya, tentang persiapan ibadah onsite ini. Oke, selanjutnya ibadah Yud seperti biasa di hari Minggu jam 1 siang, ya. Nah, ini minggu yang akan datang ibadah Yud pun akan melakukan ibadah onsite perdananya di gereja, ya. Jadi kita semua kegiatan di hari Minggu itu dialihkan di gereja, dan kita sedang memikirkan untuk online juga, saudara, ya. Jadi kita pakai 2 metode, saudara, baik yang onsite maupun yang online. Tetapi yang lebih luar biasa itu kalau seandainya onsite, karena di sini program-programnya sungguh luar biasa kalau seandainya onsite, saudara, ya. Jadi kalau seandainya saudara mengikuti onsite, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan di anak youth, ya, saudara, atau anak-anak sekolah minggu, saudara, ya. Nanti sekolah minggu seperti biasa di dalam ibadah raya nanti ada sekolah minggunya, saudara, ya. Baik, selanjutnya ibadah raya seperti biasa setiap hari Minggu jam 10 pagi. Lalu selanjutnya sudah. Nah, saudara, dalam segi pelayanan gereja Betani Jemaat Immanuel, kita tidak terlepas dari gereja pembina kita Betani on the Thing of East, ya. Jadi semacam apabila saudara memerlukan di dalam gereja untuk penghiburan, baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan nikah, mohon diinformasikan terlebih dahulu, ya, ke sekretariat atau ke Ibu Legia, ya. Karena saya pun harus mendiskusikan, koordinasi dengan Bapak Gembala Pak Andes Adi atau Bapak Korda, saudara, ya. Lalu selanjutnya, nah, bagi saudara yang rindu untuk menabur, saudara, ya, saudara dapat mentransfer, ya, ke rekening pribadi. Untuk sementara masih rekening pribadi, ya, atas nama saya. Ya, tolong kalau seandainya saudara memberikan melalui ATM, tolong diberikan kode. Kalau seandainya 1 persembahan, 1 itu perpuluhan, 2 ucapan syukur, dan 0 itu persembahan, supaya memudahkan administrasi di dalam gereja. Baik, selanjutnya. Oke, itu saja pengumumannya di dalam wadah gereja, kegiatan gereja Betani Jemaat Immanuel. Dan sekali lagi saya mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri ibadah onsite di tanggal 16 Oktober 2022 jam 10 pagi, disertai sekolah minggu, ya, sekolah minggu. Lalu youth itu bisa jam 1:30, ya, 1:30, ya. Oh, jam 1, maaf. Jam 1 itu dilanjut oleh ibadah youth itu di lantai 2, ya, saudara. Itu minggu yang akan datang kita sudah mulai onsite, saudara, ya. Jadi, ya, kami mengundang semua. Nah, kita saat ini kita akan masuk rencananya, dan gereja ini masuk meja mimbar, kursi, ya. Kursi pun Tuhan memberikan yang terbaik, ya. Jadi
rencana awal tadinya kita sudah koordinasi sama Bapak koordinator ya. Kita memakai kursi basuh dulu ya. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik, kita pakai kursi gereja, saudara ya. Kita akan berusaha yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu TV ya, kita pakai layar itu TV, itu ukuran 43 inch ya. Itu kita langsung pakai connect langsung tanpa kabel, saudara. Jadi kita sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kita semua ya melalui gereja Betani Jemaat Immanuel. Ya, kita semua kita usahakan mengurangi pemakaian kabel. Jadi mic pun kita pakai wireless, saudara ya, sungguh luar biasa ya. Dan nanti saya sedang memikirkan dari segi kalau seandainya online. Nah, nanti untuk anak-anak sekolah minggu pun Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya, saya kemarin sudah koordinasi dengan Bapak koordinator. Ya, ini sungguh luar biasa. Nanti anak-anak sekolah minggu jangan kaget kalau seandainya ada perubahan dengan sekolah minggu yang lalu, saudara ya. Tetapi kita akan memberikan yang terbaik, ya. Kita memberikan yang ternyaman untuk anak-anak kita, ya, saudara. Makanya ajak anak-anak, ya, untuk sekolah minggu, dan pengajar-pengajarnya sungguh luar biasa, ya. Kita sudah mempersiapkan, ya, guru-guru sekolah minggu, ya. Nah, ini yang kita sudah dibekali, ya, untuk mengajar untuk anak-anak sekolah minggu dan orang tuanya. Ibadah, ya, di atas, ya, di ibadah raya dengan hati yang tenang, karena dia anak-anaknya dibimbing oleh guru-guru yang luar biasa. Baik, itu saja saudara, ya. Mohon dukungan dalam doa, ya, dalam 1 minggu ini supaya finishing, saudara, ya, gereja ini, ya, di dalam persiapannya, ya. Kemarin saya sudah share fotonya, ya, yang dari Bapak koordinator, ya. Saya terima dari Bapak koordinator karena memang kemarin saya ada keperluan, jadi beliaulah yang memberikan informasi, ya, tentang perkembangan gereja. Baik, itu saja saudara. Nanti saya selanjutnya, ya, mungkin akan koordinasi dengan Bapak koordinator, ya. Baik, itu saja beberapa hal pengumuman, saudara, ya. Baik, untuk mengakhiri ibadah raya ini, kita akan mengakhiri di dalam doa syafaat. Kita akan angkat pujian apa? Kiranya Engkau memberkati. Oke, terima kasih kepada hambanya Pak Johan. Segala rancangannya kita terus satukan hati kita di dalam doa, ya, biar semua apa yang kita pergumulkan untuk rumah Tuhan, ya, kita satukan terus dalam doa biar Tuhan sediakan segala kebutuhan dan keperluan di dalam rumah Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, yang doa syafaat Ibu Mila, ya. Sebelum kita satukan hati kita naikkan satu pujian, kiranya Engkau memberkati kita semua. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesal
kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, Tuhan menjawab, Tuhan mendengarkan dan jawab doaku. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan kita. Saya serahkan ke Ibu Mila. Haleluya. Dia ngomong bisa deh. Kamu suka dia kamu matiin. Sudah, silakan Bu Mila. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak kami yang baik di dalam surga. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau telah sertai kami 1 minggu kemarin Bapak. Kami percaya kasih-Mu senantiasa datang hadir dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk minggu ini Tuhan, kami dapat kembali bersatu sehati Bapak berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Bapak ada sukacita, ada pengharapan yang senantiasa Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami percaya firman-Mu hari ini juga Bapak dapat membawa kami lebih dalam lagi Bapak untuk mengerti apa menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kasih-Mu melimpah atas hidup kami Bapak. Begitu juga kami rindu Bapak, setiap hati kami mempunyai kasih seperti kasih-Mu Bapak. Kasih kami terhadap sesama Tuhan, terhadap saudara-saudara seiman kami Tuhan. Berikanlah kasih itu Bapak, biarlah kasih mula-mula itu Engkau taruhkan dalam hati kami Tuhan. Biarlah-Mu yang kudus ya Bapak yang senantiasa tinggal dalam hati kami, mengingatkan kami Bapak bahwa betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Biarlah kami juga dapat memberikan itu terhadap orang-orang yang kami kasihi Tuhan, terlebih untuk saudara-saudara seiman kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini Bapak. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Bapak. Terima kasih untuk Pak Darman Tuhan. Pakai Pak Darman lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk senantiasa rindu dimanapun dia berada Bapak dapat menjadi terang-Mu, menjadi berkat-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak Darman Bapak, berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya Tuhan. Berkati keluarga ini, penuhi keluarga ini dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu telah mengambil bagian hari ini Bapak dalam pelayanan. Untuk Ibu Mary Bapak, untuk Perlin ya Bapak. Ibu Mary dan Perlin lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati dalam setiap aktivitasnya Tuhan. Berkati dalam pendidikannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya kasih-Mu begitu besar atas setiap keluarga, anak-anak-Mu yang senantiasa rindu mencari wajah-Mu.
Engkau yang berkati Bapa, anak-anak-Mu yang senantiasa rindu Bapa untuk beribadah, mencari wajah-Mu ya Bapa. Engkau yang berkati pribadi lepas pribadi, setiap keluarga yang hadir pada hari ini di ibadah ini Tuhan, walaupun kami masih beribadah secara online Tuhan, tapi tidak mengurangi, kami percaya tidak mengurangi kasih-Mu atas kami semua Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Bapa di ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur Bapak kalau minggu depan kami berencana akan mulai ibadah onsite Tuhan. Kami percaya Bapak rencana-Mu indah Tuhan. Kami percaya Bapak setiap kerinduan kami untuk beribadah secara onsite Engkau telah ya Tuhan. Kami percaya Bapak kasih-Mu begitu dahsyat, biarlah melalui ibadah onsite ini kami lebih-lebih lagi untuk senantiasa rindu Bapa untuk melayani-Mu Tuhan. Engkau berkati tempat ibadah kami nanti Bapa, terlebih secara keamanannya Tuhan. Berkati tetangga kiri dan kanan Tuhan, biarlah kami ketika beribadah nanti benar-benar kami beribadah bersungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati semuanya Bapa, peralatan, semua Engkau yang berkati Tuhan. Kami percaya Engkau cukupkan semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kasih-Mu begitu besar atas hidup kami Tuhan. Kami percaya untuk minggu-minggu ke depan juga Engkau senantiasa berkati kami, jaga kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Kami percaya Bapa, Indonesia di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Indonesia akan semakin lebih kuat lagi di dalam Engkau Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami di bangsa ini. Jadikanlah mereka pemimpin yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berserah penuh padamu untuk setiap ibadah-ibadah kami mulai dari ibadah hari Selasa Tuhan, Rabu, Kamis, begitu juga dengan ibadah doa puasa di hari Sabtu Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau mampukan kami untuk senantiasa rindu untuk beribadah mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berserah penuh padamu. Biar Bapak sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kasih-Mu tetap hadir dalam setiap langkah hidup kami Bapak. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami siap menerima berkat-Mu. Amin. Kami juga berdoa untuk Ibu Mila ya Tuhan yang telah membawakan seluruh doa-doa syafaat pada siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan keluarganya di dalam setiap apapun yang dia rindukan, yang dia harapannya Tuhan. Kami percaya Engkau genapi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pakai seluruh keluarga besar Ibu Mila, suaminya, anaknya ya Tuhan, untuk kemuliaan dan meninggikan nama Engkau ya Bapa. Kami juga ya Tuhan memberkati ya Tuhan, Bapak Gembala Andreas Adi ya Tuhan, dimanapun beliau berada ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati damai sejahtera di dalam kehidupan beserta anak, keluarganya, istrinya ya Tuhan. Berikan seluruhnya ya Tuhan damai sejahtera untuk seluruh keluarganya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami hendak mengakhiri ibadah raya ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati pada saat kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengan iman kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kedua orang tuamu, mertuamu, dan diberkatilah setiap kegiatanmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Engkau akan menjadi kepala dimanapun engkau berada untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus berserta engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus,
Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Kita akan berfotoria. Oke, mari saudara-saudara, harap dinyalakan kameranya. Sebentar ya. Oke. Kan mati gini udah. Tadi mah enggak. Pas ya, ini nggak ada. Emang nggak ada. Oke, saudara, boleh dinyalakan kameranya. Ayo nih, Mas. Oke, ayo Grace ya. Ini Grace, Gracia. Gracia. Ayo Gracia. Ayo hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi saudara, mana love-nya? Love-nya mana? 2, 3. Saraneo. Oh, oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Memberkati semuanya. Selamat hari Minggu. Berkati semua, God bless. God bless. Saya pilih ya.